Just with her, my hands they grow so impatient. Many things I've got to do now. For the first rays of the morning, though she dreams in peaceful slumber, sleep to me just doesn't come. When she wakes, I've got to tell her everything I have to say. And the night so dark inside me makes me finally understand that the love that she has given me, she can light the sky forever. It's the way she gives so freely, it's the way she takes my hand. I will ask the sun shine brightly, get to see her smile again. Then I'll sing the songs of reason, and I'll make the whole world listen in the silence just for you, like no one has ever heard. And I'll wake up all the lovers, and I'll keep them back for hours, and we'll do the things we wanted, the way that lovers do. Then we run into the street and we start to dance like crazy, 'cause he wants our only joy in the love she gives in need. And we take time for a quarrel, and we paint the streets and buildings rainbow colored everyone. Don't you want color to see? And we play through fields of flowers, make the seas alive with spring, make the love where lovers go, fly away where lovers flow. Then we fly into the sky, and we choose into the star, and our star will sell the whole world. The love we have, we are. The love we share is real. The love I know is sweet. The love is not a dream, but last lifetime alone, because you're long and I'm the key. Without dreaming all we need, and the love that we have given will return to us to win. 'Cause your love for me is no beginning nor the end. Your love and mine for me forever. Na, 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 na. Your love for me forever. Your love for me forever. Akhirnya tuntas lagunya. Ada teksnya. Biar drop. Warna gitu. Gak inget dia punya anunya. Atau mungkin Talking About Revolution aja kan kalau gitu. Nah, iya. Ya ini kan Ini revolusi. Ya, revolusi pariwisata maksudnya. Revolusi bandara. Ya ini bagaimana pariwisata memberikan dampak sebenarnya. We need to revolve in a positive way. Kan gitu kan ya? Ya, betul. Ya. Didn't you know they're talking about a revolution song? Don't you know they're talking about a revolution song? Well, they're standing with a line,
crying the seven those enemies of salvation, wasting time in the abnormal line, sitting round waiting for promotion. Don't you know they're talking about a revolution song? Put a garage on, get that shine. Put a garage on, it was days. Hey! Did your neighbor run, 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 run? I just a bit run, 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 run. 'Cause finally the devil is starting to turn, talking about a revolution, no, no. Finally the devil is starting to turn, talking about a revolution, no, no. Well, they're standing with the line, crying the step of those enemies of salvation, wasting time in the employment line, sitting round waiting for promotion. Don't you know they're talking about the revolution song? Did you never run, 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 run? I should have better run, 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 run. 'Cause finally the table is starting to turn, talking about a revolution, no, no. Finally the table is starting to turn, talking about a revolution, no, no. Talking about a revolution, no, no. Come on, Gary, give me some revolution over there. Hey! Hey! Did you never run, 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 run? Hey! I think you better run, 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 run. 'Cause finally the table is starting to turn, talking about a revolution, no, no. Finally the table is starting to turn, talking about a revolution, no, no. 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 Belakangan ini Lombok ini menjadi semua mata tertuju lah, semua mata dunia tertuju kepada Lombok. Nah, semua kalau kita melihat ini semua menggila, apa-apa menggila. Yang pertama mungkin yang disebut tadi adalah akomodasi dan transportasi, yang memang tadi suksesnya dari pariwisata itu adalah transportasi. Nah, tentu ini akan berimbas kepada trust, ini akan menurun. Kemudian harapan dari semua kalangan yang memang berjibaku di dunia pariwisata itu tentu tidak bisa akan diraih. Kemudian untuk tentu ini akan berimbas kepada keberlanjutan juga seperti yang dikatakan tadi. Jadi dengan adanya event MotoGP ini, kalau saya pribadi ini melihat bahwa ini akan hanya bisa dinikmati oleh orang kaya saja.
Tetapi orang kaya pun akan berpikir, oke, saya akan menikmati MotoGP mungkin hanya sebatas sampai dengan sirkuit. Nah, efeknya kepada pelaku pariwisata yang mungkin di paling bawah, mungkin levelnya UMKM ini tentunya tidak akan dirasakan manfaat atau kehadiran daripada yang tadi keberadaan MotoGP. Nah, seperti apa ini Abang Uji melihat harusnya intervensi pemerintah seperti apa, Bang Uji? Siap. Seperti itu. Terima kasih. Nah begitu Bang. Baik, terima kasih. Tetap Abida ada yang deg-degannya gitu. saya iri positif ya Ah, tentang berbagi betul. ini ya. Ya. Saya menjadi kan apa namanya amanat agama itu menjadi manusia yang sebaik-baik itu adalah yang bermanfaat. Bermanfaat, Ya, Bang. jadi tangan berbagi ini saya sering mengikuti sepak terjang positifnya ya. Amin. Ya, jadi dalam hal ini memang kalau pertanyaannya bagaimana kami sebagai pelaku memandangnya, kembali lagi kepada jawaban saya yang tadi itu adalah harus ada tindakan konkret dari yang memiliki kekuasaan. Maksudnya yang kan rubahlah dengan tanganmu, kalau tidak mampu dengan perkataanmu, kalau tidak cukup dengan berdoa. Ya, dan selemah-lemah iman itu doa. Kan? Doa. Kita ini posisinya hanya doa saja, doa dan ngomong. Ya. Tapi demo ini ngomong ini termasuk demo. Tapi kan duit kita tidak punya. Maksudnya, doa harusnya doa di. Nah, yang kalau kami menghimbau, mengharap dari pemerintah untuk segera mungkin dalam bentuk aturan. Ya, harus ada payung hukum. Mungkin pergub modelnya ya. Terkait dengan harga-harga ini. Ya. Harus Ya, segera. harus ya. Karena tadi kekhawatiran dari Mas Ardian karena kan pasar itu mengikuti harga tertinggi. Betul. Untuk menurunkannya bukan tidak mungkin, tetapi di Indonesia itu jarang ada yang Jarang ada yang diturunin. jarang ada turun. Iya. Nah, tapi ini kalau pariwisata itu kan dunia yang sangat dinamis lah. Ini yang sangat dinamis. Nah, tadi menarik dikatakan orang kaya pun mikir untuk datang karena memang it's all about value. Nilai yang saya dapatkan dengan expenses saya itu dapat enggak kalau saya datang ke Lombok ini kan itu. Jadi tadi Kang Ari menyampaikan ada temennya yang mau datang ke Lombok bukan untuk MotoGP. Iya. Jadi kan ada 3 pangsa pasar terkait dengan MotoGP ini. Satu adalah MotoGP junkies. MotoGP junkies ini they don't care about accommodation. Mereka datang hanya untuk melihat the heroes. Oke. Itu paling utama buat mereka. Tapi kemudian ada kalangan menengah yang memang dia ada dampak secara ekonomi karena perjalanan mereka. Mereka hobi untuk menonton MotoGP, tapi bukan the only thing yang mereka lakukan. Tapi mereka akan menikmati keseruan-keseruan yang ada di pelayanan-pelayanan kita, kepariwisataan kita, kemudian keindahan budaya dan sebagainya. Last but not least adalah pangsa pasar yang mereka itu menikmati festive dari akibat MotoGP itu. Ini kan kalau kita runut sejarah olahraga ekstrim ini kan dari zaman gladiator dulu. Ya. Ya sudah, jadi ada orang memang hanya untuk menonton si gladiator, ada yang datang gladiator, tapi ada pilihan-pilihan politis yang ada. Tapi ada juga yang datang ke sana untuk menikmati suasana festif. Dia datang bukan untuk, tapi dia bisa jadi dia datang untuk menikmati. Ya. Nah, ini kan pangsa pasar bisa dari yang pertama dan kedua tadi. Maksudnya dari sisi kantongnya. Nah, apakah dengan demikian agak sulit untuk saat ini? Ya. Kalau saya bukan penggemar MotoGP. saya penggemar UFC, Mas. Oh. Saya penggemar UFC jadi kalau saya ke Sepang, I like the atmosphere. Dengan adanya MotoGP itu suasananya menjadi semakin meriah. Ada hal-hal yang disembunyikan dari kultur Malaysia itu dikeluarkan. Ya, jadi ada hal-hal yang kan orang ingin menikmati hal tersebut. Maka disinilah kemudian seksinya untuk kria-kria dalam ini UMKM itu bisa dimunculkan dengan adanya MotoGP ini. Memang kalau dilihat dari dampak secara holistik harusnya sangat luar biasa. Nah, yang berikutnya adalah ada pangsa pasar
yang saya selalu menyebutnya adalah calm market, calm tourism market. Jadi pangsa pasar kalem, pangsa pasar kalem. Ya pangsa pasar kalem ini ya, kalau saya dengan Kang Ari ini orang kaya, mungkin saya tidak akan menikmati pariwisata yang hura-hura, enggak. Yeah. Yang lebih kepada easy going, Yeah. holistic, spiritual music. Yeah. Musik pun mungkin saya tidak akan melihat musik konser yang Konser yang enggak. besar ya. Enggak. Dan pangsa pasar calm tourism ini mereka oligarki, Pak. Maksudnya secara ekonomi bagus. Mereka tuh imigran-imigran yang dari, kalau Australia ada yang dari Kroasia ya kayak gitu, orang tuanya dulu datang menderita ke Australia, kemudian anak-anaknya membangun ekonomi sangat bagus. Dan mereka tidak seperti umumnya turisme yang saya tadi si Saint and Sun itu, tapi lebih kepada spiritual. And they got the money. Mereka punya uang. Kalaupun mereka minum alkohol kan paling dia minum wine. Ya. Nah di sini kemudian bisa dia yang saya kaitkan tadi dengan spiritual tadi itu. Kalau orang mungkin agak sedikit alergi dengan kata pariwisata halal atau pariwisata syariah, bisa mungkin kita menamakannya family friendly tourism. Family favorite Tourism mungkin ya, tapi Ya. kalau kita lihat harusnya enggak masalah karena Brisbane di Queensland itu ada saya lihat di Cathay Pacific Catering halal gitu. Kemudian let's iftar in Brisbane. Ya. Artinya sebenarnya tidak menjadi masalah. Ini kan masalah yang menjadi masalah adalah komunikasi, penjelasan kepada masyarakat. Kalau kita Muslim, kata halal itu kan perintah. Tapi kalau dia kaitannya dengan non Muslim, mungkin halal itu rekomendasi. Ya. Karena perintahnya itu bukan ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal muslimin, tapi ya ayyuhan nas kalau di Al-Quran itu. Jadi rekomendasi yang Maha Kuasa terkait dengan halal itu sebenarnya sangat bagus. Crescent adalah salah satu survei ya yang sangat concern terkait dengan pangsa pasar halal ini, melakukan penelitian di London. Itu terkait dengan sapi yang dipotong secara syar'i. Itu yang mengkonsumsinya lebih banyak dari jumlah yang non muslim. Artinya memang mereka menyadari, memahami, ya memang ini kembali lagi kepada tingkat pendidikan untuk memahami ketika dijelaskan. Ya. Nah, artinya sebetulnya produk halal itu sebenarnya bisa masuk kepada wisatawan yang tadi itu, yaitu calm tourism. Calm tourism ya. Ya, itu yang juga bisa kemudian kita yang kebetulan ya dilahirkan dibesarkan sebagai muslim di Pulau Lombok ini juga bisa memperkenalkan bahwa melalui pariwisata ini Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Jadi it's not always related dengan teroris, Ya. dengan kemiskinan dan sebagainya gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Gimana? Oke, siap. Ada lagi yang dari yang lain? Kalau tidak ada, saya akan sudah ngobrol-ngobrol sambil agak dari tadi agak sepi gitu ya, suasananya tidak ada emosional. Saya membawakan sebuah Debaran acara ini gitu. Selama belakangan ini harus di Apa karena ada ketakutan? Oh bukan ketakutan, akan lebih syahdu sambil gitu kan. Ini mah kan sambil, ini kan sebelum nanti masuk akan ada ngomongin, entah kayaknya akan ada ngomongin ampenan nih hari ini. Saya mau ke Bang Saram dulu nih, boleh ya? Dari tadi Bang Saram kita situ, kapan aku ditanya, terus ngapain saya kesini? Tahu gitu saya ini ada tamu 3 orang lumayan juga nih kan. Akhirnya mendingan gua tahu gitu kan. Nah, Bang Saram gitu kan sebagai driver lepasnya di mana yang biasa di bandara nih kan ya. Tadi kan sudah kita juga mendengar Bang Uji gitu kan ya. Pernah nggak mengalami hal-hal dalam membawa tamu ketika tadi ada educate di mana knowledge-nya soal Lombok ini apakah dikuasai atau apakah dari supir ini juga harus menguasai knowledge seperti itu atau nah ini ke Bang Sarah, pernah nggak dapat tamu terus bertanya soal Lombok, wah begitu detailnya sama Bang dijelasin atau enggak sama Bang bingung nih bagaimana cara menjelaskannya? Kalau untuk pertanyaan yang untuk di Lombok memang harus kita kuasai Harus dikuasai. Kalau untuk pariwisata Ya, memang sedikit tidak kita harus bisa menjawab. harus bisa menjawab. Harus bisa menjawab pertanyaan dari tamu. Kalau tidak ya memang itu nilai plusnya kita di situ di tamunya. Nah, aku boleh tanya nggak, Cat? Ini kan pasti ada knowledge-nya, ada belajarnya. Apakah itu membaca dari internet atau misalkan memang sudah menjadi keseharian ikut nge-guide dulu jadi tahu itu bagaimana tuh? Kalau untuk pengalaman sih dari
dari pengalaman jalan. Dari jalan. Kelilingnya kita, Ah. itu yang dari kira pengalaman. Itu kan Nah, informasi-informasi itu dikumpulkan. informasi kita kumpulkan, Ah. dan itu yang kita bawa untuk menjelaskan ke tamu. Oke, nah aku pengen tanya lagi nih soal mekanisme, karena abang ini kan bekerja sama dengan Angkasa Pura, betul ya? Angkasa Pura. Nah, itu bagaimana sih mekanismenya? Apakah ada bagi hasil atau harus setor atau bagaimana? Atau itu semuanya ke pribadi atau itu ada bayaran per bulan gitu kan sebagai driver lepas yang tidak terikat dengan agent travel? Kalau kebetulan saya di travel di bandara, bernaung di Angkasa Pura. Oke. Counter kita memang kebetulan di bandara. Kalau masalah pembagian hasil itu tergantung dari kita yang driver dengan counter, petugas counter di depan. Ada pemotongan sekitar 15% atau 20% kadang-kadang. Tergantung dari kita sama sesama petugas counter. Berarti tidak ada ikatan secara tertulis ya? Itu mah tergantung kitanya aja ya? Berarti negosiasi tadi bisa jadi driver-driver lepas ini menjadi satu pilihan ketika harga di agent travel itu sangat tinggi, maka ini bisa jadi satu pilihan pilihan alternatif lain ya. Penyeimbang bisa. Oke, bisa menjadi penyeimbang gitu kan ya. Iya, seperti itu sebenarnya. Orang bilang transportasi di bandara di Lombok mahal, tapi Mahal. kalau untuk di kita di bandara Ya. masih bisa Hati nurani. istilahnya, ya seperti Oke. itu jadinya. Hati nurani. Karena kita masih bisa saling tawar menawar harga. Ya, oke. Tidak ada patokan dan tidak ada tarif yang istilahnya untuk MotoGP tidak ada peningkatan. Cuman yang sedang dipertanyakan sekarang itu adalah pelibatan driver-driver itu Ya. untuk bisa masuk ke Di event besar event ini, besar. gitu kan ya. Bukan dalam artian tadi kan ada sedikit agent travel yang lain yang tadi masukkan ke sini. Itu yang sebenarnya sedang dipertanyakan para driver-driver lepas ini mungkin ya. Iya. Gitu. Nah, ngomongin tadi kita sudah ke Ampenan. Itu juga ada dawai-dawai yang saya sedang tunggu dari tadi, tapi kok nggak muncul-muncul, nggak tahu lagi mikirin apa. Saya juga gitu kan. Gitu. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain soal driver lepas dan mangga. Terima kasih. Saya Pak Rudi dari pemantau dan pemerhati dan pengamat sekaligus pelaku yang lepas dari pariwisata Nusa Tenggara Barat. Saya tertarik sekali dari Bang Sangka bilang kita itu tidak mempunyai sebuah tarif, tetapi kita bisa dengan hati nurani. Yang harus diperjelas di sini hati nurani yang tidak merugikan. Jangan sampai konsep kita nanti ke tamu luar Lombok minum sepuasnya, bayar sepantasnya, tapi sudah diminum. Kalau transport, mohon maaf, bukan kritik, tapi saran. Jangan pernah muncul kata bayar dengan hati nurani. Kalau saya biasanya di lapangan dan di ini, saya kebetulan punya duit 50.000, tapi non alamat mau diatur. Sementara driver kita dari bandara, implementasinya nanti di mana saya akan turunkan satu-satu. Jangan terjadi, karena kita di sini merasakan di lapangan ya. Mohon maaf. Kalau kita konsepnya hati nurani, mendingan kita buat peripat, tapi tolong bantu saya di BBM. Pas daripada bayar dengan hati nurani. Karena ini kita baru membangun limit supaya karakter kita dengan terjatuh dengan nurani kita sendiri ya. Satu, yang kedua, jangan diikuti sama teman-teman yang lain. Umpama nanti kami sudah mengantar keluarga ke bandara, ada yang nyetop di luar bandara, kami gratiskan. Sementara kita di bandara, plat mobil kami Mataram sudah dicap. Pak Odi dan kawan-kawan, pilot mobilnya. Jangan ada kecemburuan di antara kita. Dan sekali lagi kita di sini mohon dihilangkan basaran, bayar dengan hati nurani karena bandara sticknya kita internasional. Kalau wisatawan nanti dari Turki seperti Bang Oji bisa bawa seperti dari Jepang, saya bilang, hey kamu gratis. Apa balas budi yang harus dilakukan untuk keluarga kita yang di bandara khususnya? Mohon maaf, jadi mungkin sedikit kata di ramah lingkungan kan. Bayar ini saya BBM saja. Lebih pas dan lebih kita sifatnya tidak apa ya, tidak akan membias nantinya, tidak membuat organda yang lain atau organisasi transport yang lain, supaya kita jalan bersama-sama jalan
mati kita sama-sama mati, kita sama-sama bangkit, kita sama-sama bangkit. Pak Salan, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi itu ada sedikit saran mungkin Pak, saran. Sebenarnya pada dasarnya adalah penempatan kata ya, kata aja mungkin. Jadi akhirnya biar tidak membias ketika nanti semuanya jadi Cak Nurani gitu kan. Kita hanya permasalahan itu saja. Pada dasarnya intinya mencari bagaimana supaya tamu-tamu juga bisa memahami sebenarnya kondisinya seperti. Ya karena ini seperti hanya kopi, pariwisata itu tidak akan ada habisnya untuk kita bahas, Bang Oji, Bang Sarap. Tidak akan ada habisnya, begitupun dengan keindahannya. Lombok ini sangat luar biasa, dari mulai timur ke barat, ke utara itu banyak sekali yang belum, saya pun di sini belum semuanya terjelajahi, terekspos hanya beberapa, tapi saya sangat luar biasa di sini untuk mengangkat bincang-bincang pariwisata. Kebetulan lagi deket nih mau ke Road MotoGP. Kita juga pengen tahu nih dari teman-teman para pelaku wisata, dari mulai driver, kebetulan ada juga Bang Uji gitu kan. Ada lagi yang mau bukan menyanggah sih, memberikan saran atau mau bertanya dari teman-teman. Kalau Adik-adik dari Adik-adik. universitas ini silakan. Silakan. Dari Hamdan Wadi. Nah, ini Bang, ada sesuatu yang sebenarnya akhirnya ada karena sekarang bukan kebetulan lagi, sudah diketok nih bahwa Lombok ini menjadi 5 destinasi super prioritas. Bagaimana tidak mendunianya, Bang? Tapi yang saya ketahui nih, Toba itu masyarakatnya gencar sekali untuk itu juga termasuk kan? Toba, Mandalika, Bajo, Bali dan jadi penambahan sekarang jadi penambahan. Borobudur kalau tidak salah. Tapi sekarang yang banyak adalah Toba. Sedangkan kita punya sesuatu yang sifatnya tadi itu MotoGP. Tapi nah ini aku agak sedikit kok gini ya masyarakatnya gitu ya. Tidak itu tadi tidak menunjukkan gitu, baru ada gitu. Itu trik-trik apa sih Bang sekiranya yang bisa memberikan saran? Ya sudah jelas kan kalau yang punya kuasa, punya tangan itu sebenarnya kita nunggu itu gitu kan ya. Nah untuk di masyarakat sendiri, di kita nih, untuk misalkan untuk driver atau untuk guide tour, untuk lebih memotivasi teman-teman yang lainnya atau memberikan wacana pada yang di luar untuk Lombok itu sendiri lebih jadi bisa naik level ke oke-nya itu bagaimana gitu. Karena aku ngelihat Toba itu dari masyarakatnya juga udah gila-gilaan untuk jadi pariwisata prioritas gitu. Iya, ini kan secara politis penunjukannya, terkait dengan penunjukan itu kan tadinya Toba tidak masuk sebetulnya. Ya, Toba. Ada beberapa daerah lain yang di Indonesia tadinya kan kawasan ekonomi khusus, kemudian di-upgrade menjadi kawasan super prioritas. Yang tadinya 10 kemudian turun menjadi 5. Kemudian Toba masuk. Tapi kalau kita berbicara masyarakatnya, mohon maaf mungkin yang orang teman-teman dari Sumatera, saya pikir Lombok lebih siap. Mungkin itu salah satu alasan kenapa kemudian memang MotoGP itu di sini. Salah satunya, artinya dengan segala kekurangan yang ada di sini, kalau kita bandingkan motivasi lah, bukan motivasi lah, sepatah dua patah untuk pariwisata Lombok itu menurut Abang sebagai senior guider itu bagaimana? Tadi kan sudah disampaikan, tapi yang tadi kan disampaikan juga bagaimana kita harus duduk bareng katanya. Nah dari Abang bagaimana untuk Lombok nih Bang? Yang pertama duduk bareng ya, kita fokus, bukan hanya duduk bareng ngopi kemudian selesai. Jadi kayak tadi pembinaan desa wisata dibina kemudian ditinggalkan. Itu yang pertama, duduk bareng, ngusul tapi juga mikul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam pariwisata ini mengedepankan filosofi begawi. Begawi itu akad nikah, pesta dan sebagainya. Jadi untuk sebelum pesta utama maka tempat duduknya dirapikan, penjornya diperbaiki dan sebagainya, baru kita enak mau welcoming tamu. Itu filosofi menikah. Mungkin itu saja, kita duduk bareng tetapi juga
kemudian filosofi begawe itu mempersiapkan segala suatu pelayanan penyambutan tamu itu sebagaimana kita ketika ada acara begawe itu. Oke. Dan tentunya yang tadi itu dengan konsep ikhlas tadi. Ikhlas tadi ya. Give more without Give hope more. Oke. Ya itu. Oke, gitu. Nah, dari Bang Zahram sebagai driver lepasan di bandara nih, ada nggak yang mau disampaikan? Misalkan, tolong Avanzanya, rodanya jadi 5, biar saya muter bisa gampang gitu. Bisa, nggak ada nih Bang nih? Oke, kalau begitu. Saya tinggal satu aja tadi yang disampaikan oleh abang saya terkait dengan polisi yang belajar bahasa Inggris. Oke. Sebenarnya tidak ada kata terlambat. Kan kaidahnya itu mala tudruku kullu fala tudruku kulluhu. Kan gitu kan? Adik-adik di Anjani pasti tahu apa yang tidak bisa engkau laksanakan semua jangan engkau tinggalkan semuanya. Jadi there's always something good di hal tersebut. Mungkin gitu Mas. Jadi sampai sekarang pun pelatihan bahasa untuk teman-teman yang bukan hanya polisi, teman-teman adik-adik di beberapa perguruan tinggi juga mulai memang ya tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk menjadikan Lombok semakin baik lagi, semakin mendunia lagi, gitu kan? Jadi terima kasih Bang Oji, terima kasih Bang Zahram atas bincang-bincangnya kali ini. Akhirnya sedikit-sedikit terbuka, sedikit-sedikit ada yang kita bisa bicarakan. Mungkin mudah-mudahan ini bisa didengar juga oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya dari tatanan pemerintah, tapi ke masyarakatnya pun kita bisa mendapatkan poin-poin yang kita sampaikan hari ini, gitu kan? Siap. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Zahram, terima kasih banyak atas waktunya Bang Uji. Jadi bincang-bincang pariwisata kali ini bersama Bang Zahram sebagai driver lepasan di bandara di sana di Lombok, dan Bang Oji sebagai, menurut saya sebagai senior tour guide, sudah memberikan banyak ilmu dan berbaginya. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh teman-teman dan menjadi informasi yang lebih baik untuk kedepannya, untuk menjadikan Lombok sebagai surga timurnya Indonesia bisa mendunia di kemudian hari. Amin. Terima kasih banyak. Kita masuk ke hari durian. Pembicaraan tadi banyak hal yang semuanya ingin melayani yang lebih baik. Jadi bahasa Inggrisnya mungkin if I could. If I could, why I couldn't? Yeah. Why should not? I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I could, I surely would. Away, I'd rather sail away like a swan that's here and gone. A man gets tied up to the ground. He gives the world its saddest sound, its saddest sound. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be the earth beneath my feet. Yes, I would. If I could, I surely would. Away, I'd rather sit away like a swan that's here
sound, each other sound.